One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua yang hadir di sini. Kami dari WeWatch ini akan melakukan wawancara kepada semua alumni-alumni dari Universitas Indonesia yang bergabung dalam WeWatch. Dari sebelah kanan dimulai dengan Bapak Abang Joko. Sembeno. Ya kan? Joko. Ya. Mas Joko dari angkatan 82. Ya. Hukum ya? Ya. Hukum. Lalu sebelahnya ada Bang Buyung 74. Ya. Hukum. Lalu ada Bang Sony 84. Lalu ada Prof TB. Bang Taufik dari angkatan 63 ya? 64. Bukan prof lah. Ya gak apa-apa. Lalu di sebelah Bang TB ada Bang Hasril. Ini dari ekonomi 67. 67. Sebelahnya ada Bang Asrul Harun. Saya Angkatan 66 hukum. Saya angkatan 66 di IPK UTI. Mantap benar. Alhamdulillah nih. Tahun 77 Tahun 77 balik lagi UI lagi ekstensi hukum. balik lagi. Alhamdulillah. Daksinapati ya. Ketiga kali lagi balik lagi ke UI 95 Salemba. Depok. Depok. Masuk lagi. Balik lagi. Masih hukum. Masya Allah. S2. Sampai S2 ya. Oke. Di sebelahnya terima kasih Bang Heru. Hukum 82. Bang Purwanto. Sekarang Bang Juju yang setahu saya nih 82 hukum, nih advokat terkenal nih. Di UI paling menyolok ini. Terakhir ngurus ijazah palsu ini. Paling terkenal nih, rame. Karena saya ngikutin sidangnya beliau ini. Ya kan? Lalu terakhir Ibu Nindya. Inanda Murni ya. Iya. Psikolog. Oke. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, abang-abang kita semua. Sekarang kita mulai dari sambutan dari Bang TB ini. Pertama-tama silakan Bang TB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang kebetulan menyaksikan rekaman ini, kami dari UI Watch berangkat dari nilai inti, veritas, kebenaran, probitas, kejujuran, dan justisia, keadilan, akan selalu bertindak berbuat semaksimal mungkin untuk bisa melakukan apapun yang kita lakukan untuk bisa tegaknya nilai-nilai inti tersebut dalam perilaku, perbuatan, tindakan, khususnya dan terutama pada rejim yang dipimpin Presiden Jokowi yang kami sebut rejim yang dikendalikan dan atau mewakili PKI Gaya Baru. Ngacak-ngacak nggak pernah berhenti, bikin kacau Republik ini. Silakan cek. Sebelum rejim sekarang ini, apakah Republik sekacau ini? Korupsi di mana-mana, kebohongan presiden luar biasa, tidak ada permintaan maaf, terus dianggap biasa. Kalau mau dikatakan zaman yang paling gonjang-ganjing udah lama, tidak ada korupsi gila-gilaan kayak sekarang. Ada idealisme. Ini nggak ada idealisme, tujuannya satu. Bagaimana merusak bangsa ini, memperlemah bangsa ini, pecah belah umat Islam, memperlemah TNI. Kenapa? Supaya PKI Gaya Baru lebih mudah untuk mengatur negara ini dengan memasukkan orang-orang Partai Komunis Cina secara mudah lewat tenaga kerja, pura-puranya, dan lain sebagainya, yang dipimpin oleh perwakilan di sini yang saya sebut guyonan kita adalah Gubernur Jenderal Pak LBP. Dan idenya mudah-mudahan hoax, ingin memasukkan petani Cina untuk nanam di Kalimantan, memasukkan katanya TKA Cina bekerja di sini segala macam lewat tangan-tangan beliau, dan DPR tidak berkutik, tidak berbuat, tidak bertindak apapun, istilah bahasa Jermannya meneng wae, cicing wae, pada diam. Ini disebut dengan kudeta konstitusional. Jadi mari kita tegakkan terus. UI Watch tidak pernah pusing siapapun, kalau dia PKI Gaya Baru,
siapapun dia, termasuk Jokowi sebagai presiden, kita akan antem. Tolong Pak Jokowi jelaskan mengenai Kepres 17 tahun 2022 yang tidak ini Anda sudah ogah-ogahan peringatan 1 Oktober di lubang buaya dan lain sebagainya. Kita membacanya sudah sangat mudah sekali. Ya. Nah, kemudian buat KSP yang ngomongnya macam-macam tolong dicatat, dan juga untuk Menko Polhukam terutama tolong difahami, kami ulangi, minimal masih banyak warga bangsa ini yang otaknya jalan. Jangan melecehkan intelijensia otak bangsa sendiri, di mana kasus Densus 88 yang katanya dari Cipete ngobrak ngacak-ngacak, ngancam-ngancam secara terbuka Jampitsus, dan tidak ada reaksi tindakan lebih lanjut, tapi digambarkan dengan menggambarkan pola pikir yang, maaf saya bilang, jangan membodohkan kita lah. Karena sudah gandengan antara Kapolri dengan Jaksa Agung, dianggap sudah tidak ada masalah. Klarifikasi sesakan apa tindakan Anda. Enggak benar itu Densus keluyuran ngancam-ngancam di Jampitsus. Kok nggak ada tindakan apa-apa? Menko Polhukam dibilang udah salaman gandengan, kata ini bukan masalah pribadi, kok ini masalah bangsa ini. Masa solusinya ke masalah pribadi? Kayaknya Kapolri ribut personal dengan Kejaksaan Agung. Bukan itu kok. Tolong dijawab. Tuh mobil Densus yang ngowang-ngowang segala macam depan Kejaksaan Agung ngapain? Kami tidak bisa mendiamkan ini. Tolong Menko Polhukam, tolong berbicara lebih cerdas. Kalau perlu kita ketemu. Dan untuk Jampitsus, kami dukung penuh, kami angkat topi. Anda nggak usah takut. Kudeta konstitusional menjinakkan aspek-aspek institusi hukum tidak berhasil karena Anda melawan. MK, MA lupakan, sudah dikendalikan. Polisi sudah diacak-acak. Mereka nunggu tinggal mengendalikan TNI untuk memperlemah negara dan bangsa ini. Itu yang kami sampaikan. Semangat Uyut seperti itu. Kami mengikuti, kami tidak pernah pusing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang TB, pembukaannya membuat semangat bergegar ini. Oke, yang kedua kita langsung Pak Sony dulu ya, mungkin ya. Dari Bang Sony dulu nih. Apa nih? Dari TNI nih. Silakan Pak Jenderal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini, kita intinya hari ini adalah sharing. Oleh sebab itu apa yang disampaikan tadi sama senior kita sangat benar. Intinya adalah kalau yang Muslim itu Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Katakanlah yang benar itu benar dan salah itu salah. Oleh sebab itu, karena kita pernah belajar di kampus semua, ada dosen dulu menyampaikan termasuk Bang TB, kalau untuk mencari kebenaran adanya di kampus. Tapi bukan berarti di luar kampus itu tidak ada kebenaran. Ya, kebenaran itu ada di mana-mana. Bagi kita adalah insan-insan akademisi yang pernah belajar di kampus, begitu gigihnya dosen mengajarkan kita. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Oleh sebab itu kita cahayakan ilmu-ilmu yang ada pada kita ya. Kita sampaikan kepada anak cucu kita, generasi penerus bangsa ini. Makanya tadi kita dahulukan satu nusa, satu bangsa. Kita hadir di sini adalah untuk bangsa dan negara kita sebetulnya. Dan kita bicarakan itu. Bukan karena kita tidak sayang, kita sayang sama bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu kita bahas satu persatu. Di sini ada ahli hukum, ada ahli ekonomi, ada ahli filsafat, ada teknik, ya semuanya lah, ya. Kita bahu-membahu untuk mempersatukan tentunya bangsa ini agar kuat, ya berdiri, karena bangsa kita ini bangsa yang kaya, negara kita negara yang luar biasa kayaknya. Ya, jangan sampai kita dengar nggak peka, korupsi 271 triliun, nanti hilang gitu. Pak Mahfud udah semangatnya harus kita dukung karena beliau adalah orang akademis, ya paham tentang hukum. Ya, oleh sebab itu bicaralah. Dan begitu juga dengan penguasa, jangan ada orang berbicara kebenaran yang menyinggung perasaannya dianggap musuh. Tidak, kritik itu adalah teman kita berdiskusi.
Oleh sebab itu, jangan tabu untuk dikritik. Saya pikir itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sony. Oke, kita lanjut permisa yang ada di sini semua. Kita lanjut dengan Bang Asrul ya. Oke. Pak Asril. Oh, Bang Asrul dulu. Pak Asril. Oh, Saya. Oke, Bang Asrul. Silakan. Senior dulu lah. Terima kasih kawan-kawan rekan-rekan di UI Awards. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita gali di ilmu, di fakultas, di kampus, yaitu kebenaran dan kejujuran yang diajarkan oleh dosen kita. Oleh karena itulah, karena sebelum lengkapnya mendapat ilmu tersebut, saya 3 kali memasuki perguruan tinggi Fakultas IPK tahun 1966 yang dulu gabung dengan Fakultas Hukum. Yang dekannya yaitu Pak Selo Sumarjan di Salemba. Yang kedua, saya masuk lagi tahun 1977 lagi di Rawamangun. Yang akhirnya saya hanya donatur, saya sibuk dengan mencari kehidupan, mencari kebenaran. Ketiga, 95 atas petunjuk almarhum ibu saya sebelum meninggal. Nak, Rul, sini kamu. Anakku 3, tinggal kau 1. 2 orang, cuman gak ada yang sarjana. Kau lanjutkan sarjana hukum kau di UI. Dulu kau di UI, betul. Oleh karena itu, moto saya dari mulai muda, tiada hari tanpa menuntut ilmu. SMP 4 tahun, 4 sekolah. Tidak pernah saya bolos, tapi tetap sekolah bagaimana mendapatkan ijazah. SMA 3 tahun, bagaimana mendapatkan ijazah, yaitu 5 sekolah saya di SMA dengan 4 kota yang berbeda-beda. Begitu juga di universitas ini. Sudah langlang buana saya ke Jerman, gratis uang sekolah di sana, nggak bayar, bahkan dapat duit lagi, saya orang asing. Apakah bisa seperti itu di Indonesia ini? Saya kira itu bisa, sepanjang pemimpin negara ini sadar untuk mencerdaskan anak bangsa, asal tidak korupsi. Negara kita ini sangat-sangat kaya. Laut yang terluas, produksi ikannya nggak terbatas, jutaan ton, garamnya lagi, toh kita masih impor. Tambangnya lagi, tambang emas, tambang minyak, gas, nikel, boksit, apalagi batu bara yang diberikan, yang menyimpang dari konstitusi, pasal 33. Lihat, UUD 45. Itu milik anak bangsa, dikuasai negara. Kok diberikan ke swasta? PLN sendiri bayar kepada si Erick Thohir, penambang batu bara. Itu belinya dolar. Ngerti nggak pemerintah ini? Sudah habis masa waktu, dibuat lagi peraturan Omnibus Law melalui pusat. Apa bodoh atau bagaimana? Jadi kalau pemimpin bodoh, rakyat mau dibodoh-bodohin. Ada yang pintar, berbangsa, bernegara. Marilah kita sekarang menyadarkan bagaimana ini pemerintahan ini tinggal 5 bulan lagi. Jokowi ini. Sekarang mari kita bergerak. Hai para intelektual, hai para penjabat, hai para TNI, sadarlah kalian. Kalau saya sudah cukup berjuang menurunkan presiden seumur hidup tahun 66. Yaitu Soekarno, presiden seumur hidup. Saya ketemu Mokar yang nembak Soekarno di penjara Cipinang tahun 65. Saya udah wawancara sama dia dulu. Siapa lagi? Perampok Bank Banteng, si Ponto yang bapaknya Edi Tansil, bandit yang menipu Soekarno. Saya ingat ketemu. Saya wawancarai juga dulu dia. Apa nggak ingat kalian sejarah?
Oleh karena itu saya menghimbau, janganlah kalian menghilangkan sejarah. Sejarah kalian putar balikkan. Apa kata rekan saya, Pak Taufik Baudin? Kenapa? Itu kerjaan-kerjaan PKI yang menghilangkan itu. Betul. PKI itu menghalalkan segala cara. Demi maksud dan tujuannya. Jangankan orang, anak, keluarganya pun juga ditipu sama dia. Itu PKI. Saya korban PKI tahun 56. Saya sama nenek orang tua saya dimasukkan ke penjara. Ditipu duit saya oleh seorang tokoh Gerwani yang berasal dari Aceh dan Minang. Nah, bapaknya jadi menteri. Nggak bisa lupa. 56 umur saya 11 tahun. Nggak bisa lupa sama saya. Itulah kejahatan PKI. Ini mau dimulai lagi PKI. Hai, sadarlah saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Itulah saya imbau, bangkitlah jiwamu. Ketiga ini, berikut yang saya hadapin sekarang ini, saya sedih. Sedih melihat kode etik tidak ada gunanya, profesionalnya. Apa? Yang berkeliaran di medsos, 3 menteri, Terawan, Menteri Kesehatan, Letnan Jenderal. Nila Muluk, Menteri Kesehatan. Sapari, Menteri Kesehatan. Jual obat, membuat orang jadi confused. Yang mana benarnya? Saya bertanya, menghimbau, di mana yayasan lembaga konsumen? Anda hidup dari mana? Dari uang rakyat, bantuan dari Seknek, dari instansi pemerintah. Dulu Zumrotin, saya ingat suaminya duta besar di Swiss. Kok diam? Tidak apa yang terlihat. Saya menghimbau, jangan anak bangsa, saudara-saudara saya ini terjerumus. Di mana seorang dokter, mantan menteri, menjual obat, dipromosikan. Dia tidak percaya, jangan percaya obat-obat farmasi. Gila nggak ini? Kalau dipikir menteri ini, sampai dia mati uangnya pun nggak habis. Untuk apa lagi? Berbuatlah yang baik. Begitu juga Nila Muluk. Kalau dia meninggal, suaminya bekas menteri, nggak bakal habis. Apalagi yang kamu cari? Berikut, Sapilillah. Siapa? Siti Fadilah. Dari PAN itu dulu. Amin Rais, rekomendasi Amin Rais. Saya tahu. Dia jadi menteri. Dari jantung. Begitu juga. Dan banyak yang lain-lain lagi. Mengecilkan saya untung dikasih akal dan pikiran. Kalau obat farmasi itu semua dari dokter. Sudah uji klinis. Sampai saya sekarang tetap memakai. Tapi saya kesian. Saya mau dicoba-coba dipengaruhin. Siapa? Najwa Shihab. Sebagai promosi obat-obatan. Berapa banyak? Termasuk teman saya. Penyanyi dangdut. Mempromosi juga. Aduh. Termasuk Abdul Somad juga saya lihat tadi. Ini udah gila negara kita. Ini mau kemana? Nggak percaya sama dokter. Dokter itu bersekolah. Uji klinisnya ada. Hai ID. Ikatan Dokter Indonesia. Di mana fungsimu? Apa sudah bubar? Satu lagi. Lembaga konsumen. Apa kalian nggak melihat hanya terima duit saja tidur-tidur? Kalian kan dapat honor. Kok diam? Bagaimana menyelamatkan negara ini? Anak bangsa ini, jangan anak bangsa ini hancur. Uang habis, badannya nggak sehat. Berikut saya serahkan sama teman saya yang lain, yaitu Saudara Heru. Oh. Izin, Bang. Ya, silakan. Baik. Saya Heru Purwanto ingin sedikit saja mengungkap fakta terkait dengan upacara bendera di IKN. Ini luar biasa sekali. Dipaksakan upacara di IKN
sementara sarana belum ada. Satu. Yang kedua, akan dibawa berapa ribu orang ke sana? Anggarannya dari mana? Lalu di sana mau tinggal di mana? Dan sebagainya. Jadi ayolah, anggota DPR tolong berpikir, tolong bicara. Untuk apa Anda jadi wakil rakyat semuanya diam? Kami di sini semua sudah membahas itu. Kami sudah hitung berapa banyak biaya yang harus dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Setelah itu kalian pulang lagi ke Jakarta. Untuk apa? Nyata di masyarakat kita adalah kasus KM 50. Begitu. Kasus KM 50 yang mengorbankan sedemikian rupa 6 orang suhada anak muda ya, tanpa ada tindak lanjut yang jelas sampai saat ini. Dan ini akan menjadi PR buat bangsa Indonesia sampai kapanpun dan kita punya tugas untuk mengungkap kasus ini sampai tuntas. Yang dimana pada era rejim ini kasus tersebut berusaha untuk ditutup-tutupi. Kan sampai kapanpun kasus ini tidak akan bisa dilupakan oleh bangsa Indonesia. Itu satu. Kemudian berikutnya adalah kasus-kasus yang menyangkut pelanggaran hukum ataupun pengabaian asas hukum di negara kita adalah misalnya yang jadi rejim ini ya, yaitu kasus MK nomor 60 ya, di mana itu jelas-jelas di situ ada pengabaian hukum ya, menginjak-injak asas hukum. Karena apa? Karena seseorang yang jelas-jelas belum memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, tapi dipaksakan sedemikian rupa, akhirnya Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan persyaratan itu. Berikutnya adalah yang baru saja ya kita dengar adalah keputusan Mahkamah Agung. Demikian pula karena ini adalah satu keluarga, satu dinasti dari kelompok Joko Widodo. Itu jelas-jelas dan belum pernah terjadi di rejim sebelumnya. Mahkamah Agung sedemikian tendensius memproses kasus ini 3 hari. 3 hari saja memproses untuk hanya meloloskan. Boleh kita bisa walaupun tidak disebutkan kepada seseorang, tapi ini sudah bisa dipastikan ini meloloskan kepada semua orang. Semua orang sudah tahu, yaitu kasus seseorang untuk mencalonkan jadi gubernur kepala daerah ya, itu di bawah usia 30 tahun. Jadi dengan usia di bawah 30 tahun sudah bisa mendaftar dan dengan alasan bahwa usia itu nanti akan diterapkan pada saat selesai atau pada waktu pencalonan atau pendaftaran. Dan banyak lagi kasus lain. Ya. Belum lagi kasus pertambangan di mana di situ Presiden Joko Widodo dengan melalui PP peraturan pemerintahnya yang nomor 25 tahun 2024 sudah boleh atau mengizinkan ya, organisasi massa untuk bisa mengolah tambang. Bagaimana mungkin ormas, ya katakan ormas apapun dia, agama atau ormas kenegaraan, ormas pemuda atau apapun yang bukan bidangnya diperbolehkan mengurus pertambangan. Ini hanya merupakan gula-gula saja, dan itu jelas-jelas melanggar undang-undang tentang perminyakan. Jadi banyak sekali ketentuan pemerintah, peraturan pemerintah ya, di era rejim Jokowi ini demikian rupa diinjak-injak dan kita harus rakyat harus sadar ini untuk melawannya. Demikian kami himbau juga kepada kalangan generasi muda, kalangan mahasiswa terutama untuk melek ya, untuk aware, untuk sadar kondisi negara dan masanya. Belum lagi sampai saat ini kasus sanksi hukum ijazah palsu. Kami juga tetap akan menggugat kasus ijazah palsu ini yang terkait kepada Presiden Jokowi. Ya, ini belum selesai kasus ini dan kita akan terus gugat sampai kita buktikan di pengadilan bahwa kasus ini memang betul-betul bisa kami buktikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sampai hayat di kandung badan. Sampai. Ya. Terima kasih Bang Juju yang begitu tegas, semua kasus diungkap. Terima kasih. Dari mulai kasus kilometer 50 lalu sampai kasus pertambangan ya kan, sampai kasus PP ya, tentang PP peraturan pemerintah 25 nomor 2024 juga di kasus juga gitu kan. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut kepada Bang Uyup, angkatan 74 waktu hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucap kasih buat senior-senior dan junior-junior saya
yang tergabung di UI World yang selama ini berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta kejujuran. Mungkin kami tetap ada karena negara ini tidak dalam keadaan baik-baik saja, di mana pribumi di negara ini menjadi warga negara kelas 2. Nah, kami berjuang untuk menegakkan semua ini supaya kembali bahwa pribumi tidak hanya menjadi budak di negeri ini, terutama anak cucu kita. Saya hanya berharap buat adik-adik mahasiswa supaya melek hukum, supaya sadar bahwa nanti Anda yang akan memimpin negara ini. Dan kami akan tetap monitoring adinda sekalian. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih Bang Uyung dari Fakultas Hukum 74. Luar biasa. Ya kan, sambutan satu-satu. Sekarang kita season kedua adalah oh iya. Bang Joko belum. Ya Allah, satu lagi. Maaf, mohon maaf. Iya, Bang Joko nih. Terima kasih nih. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak yang telah disampaikan oleh para senior kami dan itu menjadi sekaligus menjadi sinyal bagi kalian yang masih jauh lebih muda dan anak cucu kami. Saya tidak ingin menambah contoh-contoh kasus yang telah disampaikan tadi oleh teman-teman antar fakultas lintas universitas ini. Satu hal bahwa ketika kegilaan itu telah mencapai puncaknya, pernah Ronggo Warsito menasihati. Ketika zaman gila, siapa yang tidak gila tidak akan dapat, tidak kebahagiaan. Tetapi ingatlah bahwa insya Allah kalian yang tidak ikut gila itu masih ingat dan waspada, dan itu yang paling baik untuk kalian. Tetapi kalau negeri ini tidak dihentikan dari kegilaan itu, saya harus menggunakan kata-kata ini. Karena memang dari semua sektor, dari semua regional kita telah masuk kawasan yang tidak jelas. Hukum tidak jelas, ekonomi nggak jelas, uang kita semakin tidak jelas artinya, nominal kita nggak ada. Kita sudah terhina, uang kita tidak ada artinya di mata internasional. Oleh karena itu, satu kata saja, ayo bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1